lumayan ya. Saudara berdiri berapa jam ini? Ibu 1 jam, berarti ibu tambah khotbah jadi ibu berapa jam? Luar biasa ya. Nah, jadi saudara nggak boleh lemas-lemas. Ini yang pembicara 1 jam berdiri lalu bicara juga. Ya, topik kita hari ini topik yang biasanya menarik. Ya, tapi itu menarik, tapi seringkali orang-orang justru tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Topik kita tentang bagaimana tentang pasangan profetis, tentang pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada beberapa hal penting yang Ibu ingin sampaikan. Yang pertama, dicatat baik-baik ya, dicatat dulu semua. Yang pertama nanti Ibu kasih ininya, PDF-nya ya. Yang pertama, Tuhan berkehendak agar semua kita orang percaya hidup dalam tujuan atau destininya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan berkehendak agar semua kita orang percaya hidup dalam tujuan atau destiny Tuhan. Coba satu orang ulangi. Anak cucunya Mbak Binten. Nah, siapa namamu? Jason. Kok ada Jason, 3 Jason nih. Mana Daniel? Ini Jason, saya juga jangan dari Cimahi Jason. Tuh Jason yang besar juga Jason. Ini Jason rada kecil. Ya, ayo. Coba Kak ucapkan nak. Poin 1 apa katanya? Tuhan kita percaya. Semua kita orang percaya hidup dalam destiny atau tujuan Tuhan. Sama-sama omong ya, kenapa Ibu harus sampaikan gini supaya masuk. Sementara kita mengucapkannya, itu bagaikan ada sebuah gelombang. Percayalah, itu sebabnya kalau kita mengucapkannya, mengucapkan dengan sungguh hati. Ya, ketika kita mengucapkan sesuatu di alam roh, ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita mengucapkan hal yang negatif, ada sesuatu yang terjadi. Itu sebabnya dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tapi saat ini ketika kita mengucapkan kebenaran, kebenaran itu akan melakukan sesuatu di dalam hidup kita, juga di dalam kehidupan banyak orang lewat apa yang kita ucapkan. Kita harus percaya. Ya, saya kemarin mendengar seorang hamba Tuhan menyampaikan bagaimana perkataan-perkataan yang kita katakan itu merupakan sebuah gelombang. Gelombang negatif atau gelombang positif. Tapi kita mau pastikan mulut kita selalu mengalirkan gelombang yang positif. Gelombang yang ilahi. Itu sebabnya pakai mulutmu. Gak boleh pasif. Ingat baik-baik. Suara kita, perkataan itu seperti gelombang. Bahkan lebih cepat bekerja dari gelombang cahaya. Iya, betul. Soho ye kerimas tak dinama la ikrondo mas syakaraba. Bapakku berdoa saat ini supaya sungguh Tuhan setiap anak-anakmu mengerti Tuhan bagaimana kuasa perkataan yang bisa menciptakan perubahan dalam hidup kami, dalam roh kami, dalam pikiran, dalam jiwa kami, dalam batin kami, juga berpengaruh di alam roh kepada banyak orang. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami bisa terus responsif menangkap kebenaran-Mu, sehingga setiap kebenaran yang kami ucapkan menjadi kebenaran yang memerdekakan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Poin pertama, Tuhan berkehendak. Sama-sama katakan, Tuhan berkehendak agar setiap kita orang percaya hidup dalam tujuan atau destiny Tuhan. Amin. Masukkan baik-baik ke sini. Ngomong sekali lagi suara keras. Tuhan berkehendak agar setiap kita orang percaya hidup dalam tujuan atau destiny Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Hidup dalam tujuan atau destiny Tuhan. Amin. Nangkep ya. Gak ada satu orang pun diciptakan tanpa tujuan. Tuhan gak pernah iseng-iseng menciptakan kita.
Apakah kenapa kita dicipta laki atau perempuan? Itu semua ada tujuannya. Jadi yang wanita tidak perlu harus jadi kayak laki-laki, yang laki-laki tidak perlu harus kayak perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan lesbian, Tuhan tidak pernah menciptakan juga gay, Tuhan tidak pernah menciptakan banci. Amin. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nanti kita lihat ayat firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, di sini di depan saudara bisa lihat juga. Ya, ini kalau ini cepat kita bisa cepat, jadi saudara nggak usah terlalu terpengaruh dengan handphone saudara semua. 1, 2, 3. Terus, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, bukan banci. Amin. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan kayak laki, bukan laki kayak perempuan. Tapi diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nanti kita lihat diberkati, bukan Hawa dan Hawa. Bukan Adam dan Adam. Buang konsep pikir gay, lesbian semuanya. Sekarang orang makin mengatakan wajar, nggak wajar. Terusin. Satu. Amin. Jadi sekali lagi pahami, Tuhan berkehendak agar kita semua, laki-laki dan perempuan, hidup di dalam tujuan Tuhan. Terus apa sih tujuan Tuhan? Pasti kita ingin tahu kan? Kita lihat tadi Kejadian 1, mulai dari ayat 26. Lihat sebentar. Supaya kita nangkep kebenaran firman. Untuk apa sih saya diciptakan Tuhan? Termasuk untuk apa saya punya pasangan hidup? Untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi kita harus tahu dulu tujuan Tuhan apa. Apakah dia menikah ataupun tidak menikah, tetap tujuan Tuhan jelas. Supaya apa katanya? Mereka berkuasa. Wow, luar biasa. Tuhan mempercayakan bumi ini kepada kita. Seolah-olah Tuhan seperti gini, gua yang punya kuasa atas seluruh bumi. Tapi sekarang gua mundur dulu deh. Dipercayakan kepada kamu, aku, kamu, kita semua. Praise God. Tapi untuk dipercayakan hal itu, mereka harus diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Itu penting. Semua kita harus mencapai tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Tuhan ingin kita semua berkuasa. Berkuasa atas seluruh bumi. Karena bumi ini sebelum ada manusia, Tuhan lihat bumi ini kosong, tidak berbentuk. Jadi Tuhan tuh gak suka sama yang ngaco-ngaco. Tuhan gak suka sama yang kosong-kosong. Tuhan suka keindahan. Itu sebabnya ketika dia menciptakan, dia bilang, kosong gak enak kan, gak bagus. Dia gak suka hidup kalian, kita semua kacau. Tuhan suka keindahan. Buang jauh-jauh kau bikin ini, Tuhan gak ngertiin aku, salah besar. Tuhan itu sudah menciptakan rancangan damai sejahtera. Dia suka yang indah untuk kita semua. Ketika dia bilang kosong gak bisa, itu sebabnya dia mulai berfirman. Ketika ada firman, sekacau apapun dunia ini akan berubah. Menjadi teratur, menjadi indah. Bisa dinikmati.
Tuhan tuh nggak bingung lihat kekacauan yang ada, termasuk dalam hidup kita. Kalaupun kita merasa ada begitu banyak ketidakteraturan, ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak yang gak enak dalam hidup kita, Tuhan bilang, gak usah takut. Ketika aku sampaikan firman-Ku, semua kehidupanmu yang kacau balau akan dibuat Tuhan teratur. Termasuk bumi ini. Dia bilang, baiknya kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa artinya segambar? Ibu pernah sampaikan, mungkin sudah lupa. Siapa yang ingat? Apa yang dimaksud dengan segambar? Ayo. Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Nanti kalau salah dikoreksi, ditolong. Sir deh. Apa segambar, Sir? Apanya? Apanya? Sifat, yes. Sama seperti Allah sifatnya, karakternya. Ya, segambar artinya Tuhan menciptakan manusia itu sekarakter. Sifatnya sama dengan Allah. Kalau nggak punya sifat yang sama, nggak bisa menata bumi seperti yang Tuhan kehendaki. Maka bumi yang indah ini menjadi kacau. Ini kita lihat sekarang banyak bumi kita dihancurkan, betul? Kenapa? Karena manusianya tidak segambar. Ngaco. Ada hutan-hutan yang harusnya tidak ditebang, dibikin perumahan. Hanya untuk duit. Ada begitu, makanya nggak ada kita yang nyontek dan sebagainya. Kalau kita nyontek gimana kita mau bangun bangsa kita ya? Waduh, pasti ngaco semuanya, bikin jembatan roboh sebentar. Hitungannya ngaco semuanya. Hasilnya hasil contek semua ya. Nah itu sebabnya sekali lagi pada tujuan Tuhan dulu. Ini belum kepala masa pasangan hidup loh. Ya, Ibu masih poin 1 tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Diciptakan segambar dan serupa. Sekarakter dan, nah serupa. Serupa itu artinya keberadaan kita itu serupa dengan keberadaan Allah. Allah itu roh, maka kita juga roh. Nangkep? Jadi serupa itu bicara tentang keberadaan diri kita sebagai makhluk roh. Tuhan itu roh. Ya, Tuhan itu bukan makhluk jasmani, tapi makhluk roh. Kita makhluk roh bukan? Iya. Andre, kamu makhluk roh enggak? Oke. Ya, Ibu tanya karena setiap yang matanya masih kesana kemari akan Ibu tanya. Dari sini semua kelihatan wajahnya ya. Nah, Ibu harap wajahnya semua concern ke sini. Ya. Jadi diciptakan segambar dan serupa. Segambar bicara tentang karakter. Artinya kita semua sedang dibentuk di proses Tuhan menjadi sekarakter dengan Tuhan. Makanya gak usah minder. Aduh aku pengen kayak si A, si B. Salah. Gak usah pengen kayak si A, si B. Tuhan itu sudah ciptakan kita supaya kita segambar dengan Dia. Serupa dengan Kristus. Ke situ fokusnya. Semua orang terhebat pun tetap kalah dibanding dengan Kristus. Makanya kenapa kita harus bersaing. Kalau kita pengen kayak siapa, pengen seperti apa? Seperti serupa dengan yang sudah ditetapkan. Yaitu seperti Kristus. Bayangin sekarang satu dengan kalian semua seperti Kristus. Apanya? Karakternya. Penuh kasih? Penuh kesabaran? Penuh kerendahan hati? Penuh belas kasihan? Suka mengampuni? Penuh kesabaran, udah tadi ya. Udah, kelemah lembutan, jujur, imannya kuat. Iya, Kristus kan seperti itu. Jadi Dia menciptakan kita segambar dan serupa, sekarakter dengan Dia. Serupa sama-sama sebagai makhluk roh. Tujuannya apa? Supaya kita bisa supaya mereka berkuasa, supaya mereka berkuasa, supaya mereka berkuasa, supaya saya berkuasa, supaya kamu berkuasa. Tunjuk temannya, supaya kamu berkuasa. Bukan jatuh bangun, bilang. Supaya kamu berkuasa, supaya aku berkuasa, supaya kamu berkuasa. Amin. Jadi pegang itu ketika kita mulai mengucapkan, supaya aku berkuasa. Supaya kamu berkuasa, supaya mereka berkuasa. Siapa itu? Mereka yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Disebut ciptaan baru. Kita semua ciptaan baru?
Berarti kita semua diberikan oleh Tuhan kemampuan berkuasa. Yes, berkuasa atas apa? Atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bayangin, Tuhan bilang kosong ya dunianya, jelek ya. Tenang aja, kalau jelek aku pasti bisa jadi ubah. Jadilah terang. Wow, terang pun jadilah, semuanya baik, kata Tuhan. Jadilah cakrawala. Tuhan ngomong, jadi cakrawala, terang. Jadilah cakrawala, Tuhan bilang, baik semuanya. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan, baik semuanya. Jadilah binatang-binatang, ada yang di laut, ikan, segala macam. Dia bilang, baik. Jadilah burung-burung di udara. Jadi ada burung kasuari, ada burung hantu, ada burung ini, burung. Benar enggak? Semua ciptakan langsung, jebret semuanya. Terus dia bilang, wow, baik, keren, indah, wow. Tapi enggak ada yang nikmatin ya. Dia bilang, kosong, lu dibikin bagus-bagus itu siapa? Oh, kalau gitu, baiklah kita menjadikan manusia yang segambar, serupa dengan kita. Supaya semua yang kita ciptakan baik itu dapat mereka pelihara, dapat menjadi baik terus, nggak kacau. Karena itu harus diciptakan segambar dan serupa. Bisa bayang nggak? Kalau mereka nggak segambar serupa, mereka akan menata bumi semau mereka aja. Kacau semuanya. Siapa yang kalau udah punya gambar yang bagus, mau nggak tiba-tiba ibu datang, robek, mau? Nggak mau kan? Tuhan ciptakan bumi ini begitu indah. Mana mau Tuhan tiba-tiba bumi ini dihancurin lagi. Dia ingin bumi kembali ditata ulang, dikelola oleh manusia-manusia yang segambar dan serupa, yang sekarakter. Itu sebabnya kita dibimbing di ibadah, ada pemimpin yang memberitahukan kebenaran supaya karakter kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Itu sebabnya dalam masalah pasangan hidup, saudara tidak bisa pilih sembarangan. Kalau kau sudah lahir baru, dia belum lahir baru, ya nggak bisa. Kan yang harus menata itu orang yang sama-sama sudah segambar dan serupa. Makanya di ayat 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seiman, yang tidak seimbang. Kalau dia belum lahir baru, aku udah lahir baru, nggak bisa. Nggak bisa mereka menangkap pikiranku. Karena kalau kita diciptakan sebagai manusia roh, keberadaannya sama dengan Allah, roh nyambung nggak dengan roh? Saya manusia roh, mau pegang tangan Tuhan pakai tangan ini nggak bisa. Saya bisa pegang tangan Tuhan pakai roh saya. Saya nggak bisa lihat Tuhan dengan mata saya. Tapi saya bisa lihat Tuhan dengan mata rohani. Tubuh jasmani memang nyambungnya dengan jasmani. Kita bersyukur diciptakan segambar dan serupa. Jadi itu poin penting dulu. Tuhan menciptakan kita ada tujuan. Termasuk melalui pasangan hidup kita. Ya, jadi masalah pasangan hidup juga harus mencapai tujuan Tuhan. Jangan sampai gini, saya mau punya pasangan hidup untuk apa? Ya yang penting supaya enak lah. Keren gitu dilihat orang. Baca di buku keren, lihat di televisi keren, ngelihat orang yang pacar-pacaran kok kayaknya enak. Kayaknya asik juga, aku juga pengen. Karena gak ngerti tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan untuk, oh kamu punya pasangan hidup supaya apa? Supaya kamu bisa menikmati semuanya. Salah ketika kita tidak hidup dalam tujuan Tuhan. Semua kenikmatannya bohong. Hanya cerita-cerita saja yang bilang enak. Itu semua bohong. Kalau sudah masuk ke rumah mereka, ketahuan bolong-bolongnya semua, ketahuan borok-boroknya. Kalau orang tidak diciptakan segambar dan serupa. Ya, jadi hal yang pertama Ibu ingin supaya kita semua tahu, kita diciptakan segambar dan serupa untuk mencapai tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Supaya kita berkuasa atas seluruh bumi, termasuk lewat pasangan hidup kita. Ketika kita punya pasangan yang dari Tuhan, Tuhan ingin supaya aku dan pasanganku bisa mencapai tujuan Tuhan. Nah, kalau pasangannya tidak kenal Tuhan, dia nggak punya tujuan yang sama. Saya pengen betul-betul melakukan apa yang Tuhan berkenan, dia ngajaknya yang lain.
Nanti kita poin selanjutnya. Ya, nah coba kita lihat ayat 27-nya tadi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Terus ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkan itu. Berkuasa seperti tadi. Dia tahu kalau Adam dan Hawa hanya berdua saja nggak cukup untuk menata bumi ini. Betul? Hanya Adam dan Hawa. Itu sebabnya dia mencari pasangan yang cocok untuk Adam. Lihat ya di Kejadian 2 ayat 18. Coba lihat Kejadian 2 ayat 18. Bagaimana Tuhan melihat bahwa bumi ini nggak bisa dikelola hanya sama dua orang ini. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, sama-sama baca ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jangan dihapus. Tuhan Allah berfirman, gak baik ya kelihatannya. Karisma seorang diri saja. Gak baik ya Jason seorang diri saja. Jadi siapa yang bilang gak baik? Ya, itu buat orang-orang yang memang Tuhan tetapkan untuk punya pasangan. Ada nggak yang Tuhan tetapkan tidak punya pasangan? Ada, tidak dibahas di sini. Itu nanti khusus sesi-sesi orang-orang tertentu spesial itu. Ya, tapi yang jelas saat ini Ibu mau sampaikan bahwa jangan saudara pikir Tuhan nggak tahu gue gitu. Tunggu dulu Tuhan, siapa yang bilang tidak baik? Teman kamu atau Tuhan? Tuhan yang bilang, gak baik ya Jesslyn seorang diri saja. Siapa namamu sebelahnya Jesslyn? Sharon. Gak baik ya Sharon seorang diri saja. Tuhan yang bilang gitu loh. Jadi kalau orang bilang, kamu gak baik seorang diri saja. Iya Tuhan juga bilang gitu. Tapi ingat, tunggu dulu, ada jalan ceritaannya. Oh, enggak, wih Tuhan bilang yes, yang Tuhan punya pacar. Tunggu dulu, tidak baik. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang punya sudut pandang yang benar untuk hidup kita. Kalau dia lihat kita perlu pasangan, dia aku akan menjadikan. Arti kata menjadikan itu artinya membuat jadi. Membuat jadi, menjadikan tuh. Kalau nanti bahasa aslinya itu menjadikan, membuat jadi. Membuat jadi itu artinya sesuatu yang kelihatannya gak mungkin Tuhan bisa atur semuanya. Makanya ada istilah bilang, gunung, asam di gunung. masa asam di laut, asam di mana adanya? Di gunung, pohon-pohon maksudnya ya. Asam di gunung, garam di lautan. Ketemunya di mana? Di penggorengan, di belanga. Benar nggak? Itu hanya istilah. Artinya dia ada di Amerika, ketemu dengan Sultan di Lembang. Dengan berbagai macam cara. Suatu saat Sultan dipanggil Tuhan untuk sekolah di Amerika. Taunya Tuhan ketemuin dengan si A. Allah menjadikan, membuat jadi. Tapi sekarang banyak orang yang membuat jadinya bukan Tuhan. Gue sendiri. Aku sendiri, bahkan dukun. Ada yang jadian karena dukun? Ada. Ada yang jadian karena dukun. Ada juga yang jadian karena apa? Ada mak comblang. Ada yang biro jodoh. Mau biro jodoh tapi yang jelas dukun tidak boleh. Gak ada dukun. Tapi yang jelas harus yang kita yakini semua yang terjadi adalah karena Allah yang membuat jadi. Berarti dimulainya harus dari mana? Allah dulu. Gak bisa begitu. Ih cantik. Ih ganteng. Keren. Pinter. Baik, kaya, terus gak nanya-nanya. Itu berarti bukan Allah menjadikan, gua membuat jadi.
Salah besar ya. Jadi nggak boleh ya. Siapa yang menjadikan? Aku, Allah. Aku bilang, aku akan menjadikan ya penolong yang sepadan bagi Adam. Ya, jadi Tuhan yang menjadikan, nggak usah khawatir. Kalau Tuhan yang menjadikan, nggak usah takut direbut orang, nggak usah takut. Ya, jadi jangan buru-buru dengan cara-cara dunia gitu, ikut-ikutan gitu ya. Oh nanti kalau gua nggak cepet-cepet, dia yang jadi. Allah akan membuat jadi. Si A dan si B. Jadi perlu khawatir nggak? Nggak usah khawatir, nggak usah lakukan cara-cara duniawi. Karena Allah yang menjadikan. Aku akan menjadikan, itu dijadikan pada saat apa? Pada si Adam tidur. Sesudah Adam ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruh, dia tidur. Ketika dia tidur, Tuhan berinisiatif. Jadi aktifkan dirimu di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu. Jadi jangan justru kita cari-cari sibuk gitu. Salah besar. Aku akan menjadikan, ini jadikan prinsip ya. Aku akan menjadikan. Jadi Tuhan punya tujuan. Tuhan kasih kita pasangan hidup juga. Tuhan kasih sama kita kepinteran. Tuhan kasih keluarga. Tuhan kasih bakat. Tuhan kasih harta. Tuhan kasih apapun semuanya untuk mencapai tujuan Tuhan. Termasuk Tuhan kasih pasangan hidup untuk mencapai tujuan Tuhan. Supaya mereka berkuasa menata bumi ini sesuai dengan bakat yang Tuhan kasih. Berkuasa artinya mereka punya keahlian di bidangnya masing-masing. Contoh, biasanya kamu punya keahlian yang kamu sering kalau kamu buat itu, kamu senang lakuinnya dan selalu berhasil. Seringnya berhasil. Kamu senang apa? Main basket. Betul, kamu suka main basket. Oh, basket. Terus ketika dia terus bertumbuh dalam Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia nggak fokus cari pasangan hidup. Nih ibu lagi praktek. Dia cinta Tuhan. Dia terus melayani Tuhan. Dia nggak mau pusing dengan pasangan hidup. Apalagi dia tahu umurnya. Itu nanti poin keberapa ibu bahas ya. Pokoknya dia lakukan. Ibu sedang menunjukkan. Dia terus fokus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan, aku nggak mau khawatir. Karena aku tahu kalau aku cari Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Tenang aja Jason. Ada cewek nih kelihatannya udah mulai. Tuhan lebih utama dari semuanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Semuanya menjadi sampah bagiku. Karena pengenalan. Ini orang yang sudah merenungkan firman saudara. Semua jadi sampah bagiku. Karena mengenal dia jauh lebih mulia dari semuanya itu. Jadi si Jason tenang-tenang aja. Benar gak? Ini praktek ya. Aku mengutamakan Tuhan. Aku tahu tujuan Tuhan. Tuhan akan membuat jadi. Begitu lihat si cewek itu seperti datengin Jason. Jason langsung lihat. Dari segi umur, aku belum juga 20. Udah, gak usah mikir ke situ, itu belum waktunya. Nah itu nanti kan kita bicara lagi kan. Tapi itu intinya gitu saudara. Jadi sikapnya seperti itu. Karena kita tahu Allah yang membuat jadi, kita gak khawatir, kita punya firman, kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mikirin kapan ketemunya. Amin. Kan Adam juga gitu, sibuk ngerjain pekerjaan Tuhan. Ya kan karena dia sibuk mikirin pekerjaan Tuhan, Tuhan yang sibuk mikirin siapa orang yang mendampinginya. Tuhan yang membentuk si Hawa ketemu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di poin ini baru poin pertama ini, ya, Saudara. Jadi Tuhan itu yang berinisiatif dan Tuhan memberkati supaya mereka beranak cucu. Sekarang banyak orang punya anak cucu bukan diberkati. Hamil di luar nikah. Itu salah besar. Pola Tuhan, kalau orang yang akan punya anak harus lewat proses pemberkatan. Ya ini pola Tuhan. Ya itu pola Tuhan, ingat baik-baik. Allah memberkati mereka. Baru mereka beranak cucu. Artinya kalau aku punya pasangan hidup, aku harus pastikan
Tuhan yang mempertemukan. Kedua, aku harus melewati proses diberkati. Artinya hidup dalam pernikahan, barulah beranak cucu. Wah, ibu mau ngomong apa? Kita masih kecil-kecil. Ada tujuannya. Supaya saudara mengerti. Dipersatukan Tuhan itu bukan untuk jatuh bangun di dalam masalah hawa nafsu. Tujuannya supaya mereka bisa masuk ke dalam pernikahan, diberkati Tuhan, beranak cucu, mengelola bumi sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan talentanya masing-masing. Contoh tadi yang Jason, dia senang main basket. Karena dia senang main basket, terus Tuhan berkati, terus dia fokus. Satu saat ketemu juga sama perempuan yang mungkin juga Tuhan kasih senang main basket. Wah, orang-orang bilang, masa depannya gimana? Masa depan kamu ada di tangan Tuhan. Kalau kamu memang diberikan Tuhan untuk ada di dunia basket. Wah bu, apa sih hubungannya berkuasa atas seluruh bumi dengan basket? Ada. Karena semua orang itu, bumi ini ditata sama kita, masing-masing ada tempatnya. Ada orang yang jadi penyanyi, kenapa? Karena semua orang juga butuh dihibur. Enggak sih ya, orang jadi penyanyi itu selain untuk memuji Tuhan, muliakan Tuhan, menghibur, betul enggak? Karena kehidupan manusia itu ada yang bisa menghibur, yang ada yang bisa main basket, itu juga itu sesuatu hiburan bukan? Kan gak semua orang disuruh main basket. Ya, jadi ada bidang-bidang tertentu. Kita nggak bicara itu, tapi seperti itulah cara-cara Tuhan. Tapi kalau Jason dipertemukan, Jason cari sendiri, mungkin dia cari orang yang justru nggak suka basket. Karena nyari sendiri gitu. Lalu nggak cinta Tuhan, belum anak Tuhan, udah pasti parah. Kalau Jason ketemu dengan orang seperti itu, pas dia main basket, alah capek amat sih basket dulu. Bukannya ditopang malah dia marah-marah melulu, akhirnya berantem kan. Banyak gak yang seperti itu? Banyak, karena mereka memilih salah, bukan dengan cara Tuhan. Oke, jadi sekali lagi ingat, kita itu bisa masuk di dalam punya anak cucu, punya pasangan hidup, harus melewati proses pemberkatan. Artinya kalau aku mulai masuk ke dalam masalah pasangan hidup, aku harus siap menikah. Wah ini yang mereka bilang, wah bu, masa sih anak sekecil gini sudah disampaikan tentang menikah? Kenapa? Karena banyak orang berpikir gini, kita boleh dong pacaran. Padahal tujuan Tuhan dari awal kita diciptakan bukan untuk pacaran. Pacaran itu adalah persiapan untuk menikah. Wah, saudara pasti mulai bilang, bu, kok bahas tentang pacaran, kok tentang pernikahan? Karena di mata Tuhan tidak ada pacaran untuk putus. Di mata Tuhan tidak ada pacaran untuk coba-coba. Karena kita itu manusia bukan untuk dicoba-coba. Kalau sepatu boleh dicoba. Kalau baju boleh dicoba, manusia tidak boleh dicoba-coba. Ya, jadi kalau Tuhan menciptakan manusia, pria dan wanita, ada tujuannya. Tuhan akan menemukan orang yang tepat untuk menata bumi ini sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus ngerti prinsip ini. Tuhan menjadikan kita itu bukan untuk membuat kita jadi pacar-pacaran. Gak ada pacar-pacaran di hadapan Tuhan. Masa sih bu, jadi kita gak boleh gitu. Kalau kita senang sama seseorang, terus kita jadian dulu, nanti toh belum mau menikah ya, kita coba dulu deh 3 bulan atau setahun. Terus sesudah itu putus, nanti tahun depan ganti lagi. Sama siapa, nyoba-nyoba aja. Kan makin enak, makin nyoba dengan berbagai macam orang. Emang itu sepatu apa? Enak aja dicoba-coba ganti, emang gak bisa terluka manusia itu. Gak bisa. Ya, jadi ingat tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk diberkati supaya mereka beranak cucu, supaya mereka bisa mengelola bumi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi kalau kita punya pasangan hidup harus mencapai tujuan Tuhan. Bukannya sekedar senang-senang, senang sekarang udah itu nanti putus, senang besok lagi putus, itulah orang dunia. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kata pacaran. Kalau saudara mulai melangkah berarti saudara siap untuk menikah.
Benar. Sekarang siapa yang umurnya baru? Kamu siapa namanya? Karios. Siapa namanya? Kairos kan? Dipanggilnya apa? Bobo. Bobo ya? Bobo iya, gak apa-apa, bagus tuh. Bobo, umur berapa nak? Umur berapa kamu sekarang? 12. Bobo udah siap menikah? Kalau gitu, kalau umurmu baru 12, kamu langsung bilang, udahlah gue gak usah mikirin pacaran sama sekali. Jadi kalau kita udah punya pikiran, oh jadi Bu gak ada acara pacaran. Pacaran itu merupakan persiapan untuk menikah. Kalau kau belum siap untuk menikah, jangan main-main masalah pacaran. Jangan main coba-coba, karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tapi percayalah ketika kita bertemu pada waktunya dengan orang yang tepat, semuanya indah. Justru kalau saudara mau coba-coba sebelum waktunya dengan cara yang bukan dari Tuhan, lihat, hancur lebur. Ada begitu banyak orang seperti itu. Jadi kalau umur baru 12, 13, 14, 15, 16, 20 belum juga. Memang 20 mau cepet nikah. 21? Umur 22 udah siap nikah? 22? 23? Mungkin ada yang bilang, udahlah Bu kalau udah 20, 21 kayaknya udah siap. Benar? Nah jadi semuanya harus kita melihat Tuhan mempersatukan mereka untuk diberkati dulu. Jadi bukan kita justru pacar-pacaran hanya untuk pacar-pacaran. Kita dipertemukan Tuhan dengan pasangan yang memang dari Tuhan untuk masuk ke dalam pemberkatan. Diberkati. Baru mereka bisa semakin berdaya guna dipakai Tuhan. Nanti kita akan diskusi tentang itu ya. Pasti banyak bakal nanya itu. Ya. Nah poin yang kedua. Iblis gak suka kalau kita bisa menyelesaikan tujuan Tuhan. Jadi poin pertama, Tuhan berkehendak supaya kita mencapai tujuan Tuhan. Yang kedua, iblis gak suka kalau kita bisa mencapai menyelesaikan tujuan Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 10a, ya, tadi Mbak Yanti, Santi sempat sampaikan, ia datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi pencuri datang, Yohanes 10 ayat 10a, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia tidak ingin kalau kita anak-anak Tuhan masuk dalam tujuan Tuhan. Dia akan masukkan prinsip-prinsip dunia yang membuat akhirnya kita tidak hidup dalam tujuan Tuhan. Salah satu cara musuh ya, yang jelas-jelas seringkali membuat anak-anak Tuhan juga akhirnya jatuh di dalam dosa adalah justru dalam masalah pasangan hidup. Ya, juga di dalam masalah pasangan hidup lalu mereka tidak ngerti pola Tuhan. Iblis lebih sering menyerang mereka adalah menggoda mereka ketika mereka pacaran karena tidak ngerti pola Tuhan. Mereka justru mencoba melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contoh, ada begitu banyak orang-orang kalau pacaran mulai apa? Pegang. Saya dengar anak kelas 5 SD ada yang bisa hamil. Waktu itu ada yang sampaikan pada saya. Dan saya juga dengar dari salah seorang jemaat. Saya tanya pada dia, masih SD. Saya bilang, teman-teman kamu udah pada pacaran belum? Udah Bu. Benar Sir, teman-teman kamu udah pada pacaran. Itu di BPK, sekolah Kristen. SD, udah pada pacaran. Leksa sekolah Kristen apa Leksa sekolah negeri? Katolik. Teman kamu udah pada pacaran ya? Udah. Di kelas kamu yang belum pacaran cuman kamu. Cuman kamu. Bayangin. Di kelas dia semua udah pacaran. Dan saya juga dengar dari teman-teman saya. Sekarang itu cari orang yang di sekolah ya. Mungkin SMP enggak belum. SMA. Mahasiswa. Yang masih tetap bersih. Istilah orang masih perawan gitu ya. Ini bahasa kasarnya ya. Bahasa vulgarnya. Itu hampir sudah tidak ada. Saya kaget loh. Sampai sengeri itu iblis datang untuk mencuri masa depan kita. Merusak semuanya. Sehingga mereka menganggap wajar SD pacaran.
SMP pacaran, SMA pacaran, mahasiswa pacaran dengan free sex. Mereka berusaha untuk mengajak satu dengan yang lain. Kalau udah pacaran gak jauh itu dari pegangan tangan, nanti pegang ini, pegang itu, cium sana, cium sini. Nah akhirnya mereka hamil di luar nikah. Itu. Apalagi dengan adanya gadget yang gampang sekali kita bisa lihat segala macam tayangan-tayangan pornografi. Mereka banyak yang ingin punya pasangan hidup, lalu setelah punya pasangan hidup mereka pengen mencoba gimana rasanya. Yang mereka lihat itu bagaimana rasanya. Berjumpa dengan seorang jemaat juga. Ternyata dia tuh mulai tertarik dengan pasangan dan pengen mencoba karena melihat ini. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia ingin merusak semua kita supaya kita tidak mencapai tujuan Tuhan. Cara-cara yang dia pakai adalah justru lewat cara-cara pacaran ini. Tuhan bilang pacaran itu persiapan untuk diberkati, menikah. Malah mereka pakai pacaran menjadi sarana untuk memuaskan hawa nafsu. Ada banyak pria yang kalau gak mau diajak ciuman, gak mau diajak, kamu gak sayang yang sama aku. Pinter ngomongnya ya. Oh, kalian ketawa semua, dan memang begitu kan rata-rata kan. Kalau kamu sayang sama aku, peluk dong aku. Kalau kamu sayang sama aku, kamu mau dipeluk dong sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, mau dicium dong sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, mau dipegang dong. Itulah pola dunia. Cara iblis memasukkan supaya kita tidak mencapai tujuan Tuhan tadi. Supaya kita tidak diberkati, supaya kita tidak hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak bisa menata bumi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga bumi seperti di surga. Dia mulai masukkan prinsip-prinsip dunia. Cara-cara berpacaran dunia. Pola-pola dunia yang salah. Terutama di dalam hal masalah seks bebas. Atau pacaran untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi pacaran tuh tidak pernah mereka pikirin untuk menikah. Anak sekarang yang umurnya masih SMP, siapa yang mau mikirin nikah ya? Ya kan? Ya Jess, masa umur segini masa udah mikirin nikah, Bu, bener nggak? Nah terus ini ibu ngobrol secara apa namanya? Umur-umurnya Jesslyn gitu. Mereka rata-rata teman kamu pada udah pacaran belum? Oh nggak sampai satu kelas. Oh, jadi hebat sekali tuh kelasnya si Alexa ya. Padahal kamu kelas 6 ya? Kelas 6? Dan dia bilang kelas 5 juga udah pada pacaran ya Lex. Ya saya memang belum pernah bertanya pacaran mereka kayak gimana sih gitu. Ada banyak orang yang bilang ya pacaran mereka cinta monyet. Tunggu dulu, cinta monyet tuh kayak gimana? Ibu juga gak tahu. Hah? Kenapa kalau cinta monyet gimana Jess? Jajan di kantin. Mereka tapi suka cari-cari tempat sepi gak? Gak tahu. Kalau jujur kemungkinan besar iya ya. Cari tempat sepi ya. Si Ezer sampai gini. Bener ya Ezer. Cari tempat sepi. Nah kalau cari tempat sepi biasanya mereka jadi muncul gak keinginan? Muncul. Ingat tempat-tempat sepi itu penuh dengan roh pornografi. Terutama yang suasananya remang-remang. Yang suasananya kelihatannya cocok dan enak untuk pacaran. Wah itu benar-benar roh-roh jahat, roh dunia itu gampang sekali menyerang. Untuk mereka jatuh. Makanya gak heran kelas 5 bisa hamil. Tetapi itu bukan kita. Aku tidak kompromi. Tadi kan lagunya kan, aku gak mau seperti itu mendukakan hati Tuhan. Enggak. Karena aku tahu jati diriku, aku itu ciptaan baru, diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, supaya aku justru berkuasa untuk menata kembali bumi. Karena ketika bumi kita tata dengan baik, sesuai dengan bagiannya masing-masing, saudara, pasti bumi ini jadi indah. Sekarang kan gak ditata, banjir ya, longsor. Ada banyak longsor karena gak ditata. Karena pohon-pohon yang seharusnya ditanam udah pada ditebang. Dibikin apa? Perumahan. Kenapa diizinin? Tidak punya karakter Allah. Pengen duit. Yang penting dikasih duit, diizinin. Hutan-hutan ditebang sembarangan. Ikan-ikan sembarangan juga mereka ambil. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak pikiran. Bahkan orang-orang sekarang yang pinter di dunia teknologi.
Mereka pinter, tapi sekarang mereka mulai menipu, benar? Lewat dunia teknologi mereka bisa tahu nomor rekening kita, mereka bisa tahu PIN kita, mereka tahu semuanya sehingga mereka bisa sedot uang kita karena kepandaian mereka. Jadi lihat, orang yang tidak punya karakter bukan menata bumi, tapi merusak bumi. Tapi lewat orang-orang yang sekarakter dengan Tuhan, mereka akan melahirkan anak-anak yang sekarakter dengan Tuhan. Dan mereka bisa menata bumi dengan baik. Dengan dunia teknologi tidak akan mereka rusak dunia ini. Justru akan mereka buat lebih efektif lagi menata semuanya. Ya. Yang ketiga, cara-cara dunia yang sering dipakai musuh untuk menjatuhkan orang-orang muda. Yang pertama, melalui memfokuskan diri kepada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah. Jadi fokusnya tuh kepada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah. Itu cara-cara dunia yang sering dipakai musuh untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Caranya apa? Kita tuh dibawa untuk fokus ngelihat kepada hal-hal yang lahiriah. Ngelihat cantiknya, ngelihat gantengnya, ngelihat baiknya, ngelihat kerennya, mungkin ngelihat kayaknya juga dan sebagainya. Itu cara dunia. Jadi kalau kita lihat orang yang difokusin ada lihat luarnya. Tadi si hamba Tuhan nyanyiin dia bilang, manusia memang kalau lihat selalu lihat luarnya. Tapi kalau Tuhan lihat namanya, dalamnya. Kalian bisa lihat dalamnya enggak? Berarti kalau saudara mau lihat dalamnya harus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Banyak orang luarnya keren, dalamnya rusak. Itu sebabnya kita tidak boleh ikut seperti mereka. Fokus kepada hal yang lahiriah. Coba sekarang lihat dirimu. Sekarang kamu mulai lihat hal-hal yang lahiriah enggak pada temanmu? Mulai tertarik dengan kelahiriahan temanmu. Karena dia ganteng, baik, cantik, pinter, perhatian sama aku, peduli sama aku. Itu hal-hal yang datang dari musuh. Sementara umur kita seringnya belum waktunya, tapi sudah fokus ke sana. Itu berarti tipuan musuh. Kerasa enggak, Jel? Mulai rasa seneng gitu. Mulai kerasa kan? Oh masa? Ibu aja SMP udah mulai seneng kok. Kita jujur aja. Siapa nama Muna yang sebelah kotak-kotak? Nah itu. Kaleb. Kaleb mulai ada seneng gak sama satu orang perempuan? Ada kan? Jujur, terima kasih. Ya, umurmu berapa sekarang? 19, udah tutup pintu dulu ya. 19. Ya, karena ingat sekali lagi, pacaran merupakan persiapan untuk menikah. Sama-sama katakan, pacaran adalah persiapan untuk menikah. Sekali lagi, pacaran adalah persiapan untuk menikah. Masukkan itu terus. Pacaran adalah persiapan untuk menikah. Umurku baru 18, no way kalau gitu. Umurku baru 12, 13, 14, tidak. Saudara, ya, saya di usia saya, waktu umur masih seperti umur Kaleb tadi 19, ya di saat saya juga, dari SMP juga saya udah tertarik. SD juga sudah tertarik sama lawan jenis. Itu sih wajar saudara. Ya jadi jangan merasa tertuduh. Tadi ibu tanya ke Angel udah ada rasa senang. Enggak ada. Oh, cobalah dilihat baik-baik ya. Karena ibu pun waktu masih SMP udah mulai tertarik sama lawan jenis. Ya. Oh iya. Hah? Ketahuan sama ibu. Ya. Ya, kita jujur-jujuran lah, ya. Itu hal yang wajar kok. Nanti kita akan bahas. Rasa senang tertarik sama lawan jenis itu wajar. Itu dosa enggak? Enggak. Rasa tertarik sama lawan jenis dosa enggak? Tidak, wajar. Makanya enggak apa-apa kalau ibu tanya, kamu mulai ada senang enggak sama satu orang cewek atau cowok? Ada, wajar. Wajar ya? Jadi jangan tertuduh ya, wajar. Ibu juga begitu.
Tapi karena dari sejak muda, ibu sudah ngerti prinsip firman Tuhan. Pola dunia tidak masuk ke sini. Dari sejak muda, ibu sudah menetapkan pilihan. Aku kalau punya pasangan hidup hanya untuk menyelesaikan tujuan Tuhan. Tidak kuizinkan ada satu orang pria boleh pegang-pegang bagian tubuhku dan menghancurkan hidupku untuk mencapai tujuan Tuhan. Itu udah jadi ketetapan. Ibu masih muda umurnya pada waktu itu. Ibu udah langsung ingat, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seiman. Jadi begitu ada teman-teman ibu yang ganteng, yang kelihatannya keren, deket-deketin ibu, ibu langsung tutup pintu. Gak usah mikir-mikirin. Ada teman ibu sampai bangku kuliah ibu di lap-lap. Silakan duduk. Kayak Tuan Putri. Mending kalau yang nyuruhnya nggak cakep, ini yang nyuruhnya cakep lagi. Udah cakep, pinter, terkenal keren di kampus. Bilang, saya sini duduk deket saya. Bisa aja dipikir-pikir gitu. Tapi ibu enggak. Karena ibu udah ngerti prinsip firman Tuhan. Janganlah kamu jadi pasangan yang tidak seimbang. Enggak seiman. Udah langsung tutup pintu. Anak wali kota ngajak pacaran sama ibu juga. Wih, kalau pakai otaknya, wah keren nih, hal fisik nih kelihatannya. Keren ya dia. Anak wali kota. Wih, pacaran sama siapa? Henrita. Sama si itu. Wow. Wah, kelihatannya keren. Tapi ibu langsung. Ibu tahu dia muslim. Ibu tahu dia bukan orang yang dari Tuhan. Muslim udah langsung, ibu langsung blokir semua. Kalau ada yang namanya muslim, blokir secakep, seganteng apapun. Sekaya dan sehebat. Dia itu muslim. Walaupun anak pejabat, langsung ibu blokir, gak dipikir-pikir 2 kali. Gak usah 2-3 kali dipikir, cukup begitu ibu tahu dia muslim, bukan anak Tuhan, blokir. Lalu ibu tahu umur ibu pada waktu, kayaknya saya belum waktunya. Ibu juga blokir, pokoknya segala sesuatu yang ibu tahu itu tidak membuat ibu masuk dalam tujuan Tuhan, ibu blokir. Kita harus punya ketetapan hati seperti itu. Berpacaran adalah persiapan untuk menikah. Berarti kalian sekalian umurnya udah pada siap menikah belum? Jadi udah waktunya berpacaran belum? Udah kejawab ya? Udah kejawab ya? Jadi sebenarnya kalau kalian mulai suka dengan suka gak apa-apa. Itu wajar. Nanti kita akan bahas gimana sih caranya kalau aku udah mulai suka tuh. Gimana nih pulang ke rumah teringat-ingat terus dia gitu. Mau tidur dia keingat-ingat terus. Mau sekolah mau apa, aduh keingat-ingat terus, aduh ingat senyumnya. Mati gue. Nah kan, kalau saya diingat-ingat terus. Saya bisa ngomong gini karena kan aku juga manusia yang pernah mengalaminya gitu ya. Tadi ada lagu yang, tadi saya waktu ada lagu itu sampai saya bilang, bener ya Tuhan. Ku damba hadirmu gitu. Ada lagunya tadi ya. Oh, ku damba hadirmu. Bener gak? Saya langsung Tuhan seperti ingetin. Dulu yang kamu dambain hadir siapa? Saya langsung senyum, oh iya ya. Saya ingat dulu kalau ada acara apa-apa, misal acara retret, ada apa. Terus saya mikir, sini ikut retret enggak? Oh. Saya langsung gini, loyo, lemas. Tidak semangat saya. Kalau tahu si A tidak datang gitu ya. Kalau retret saya langsung tahu, saya undang daftar siapa aja, ini situ. Yang ikut siapa aja. Misalnya acara camping lah, acara jalan-jalan lah. Situ ada enggak? Karena ku damba hadirmu, punya tuh dia gitu. Jadi makanya tadi waktu nyanyi Tuhan seperti ingetin. Kamu dulu kalau apa-apa pergi-pergi gitu yang kamu tunggu damba siapa sih itu ya. Oh iya ya, saya ketawa-ketawa sendiri saudara. Dan biarlah Tuhan katakan, kalaupun kita punya perasaan sesuatu dan orang, harus Tuhan menjadi yang paling kita dambakan. Kehadiran dia. Kalau dia enggak ada, aku justru bilang, Tuhan aku enggak bisa apa-apa. Aku butuh engkau, minta sama Tuhan supaya kita punya perasaan bahwa bukan merindukan kehadirannya si A, tapi enggak kehadiran Tuhan. Harus mendambakan kehadiran Tuhan. Ya, jadi sekali lagi yang para wanita-wanita, kalian di sini jaga tubuhmu. Kenapa? Karena pria-pria rata-rata itu nafsunya besar.
Ketawa. Jangan tersinggung. Itu memang kejadian begitu. Saya pernah punya keponakan. Oh, sepupu, masih anak kecil, umur 2 tahunan apa 3 tahunan. Tapi saya udah bisa lihat, ternyata anak umur 3 tahun pun, laki ya, itu udah punya nafsu. Sudah punya nafsu untuk mulai jamah bagian tubuh yang terlarang. Ya, dari situ saya bisa ngerti, anak 3 tahun ternyata begitu ya. Laki ya. Dia mencoba menjamah-jamah tubuh saya. Ini kenyataan. Nah itu sebabnya saya sampaikan, mau anak SMP, mau ada apa, terutama laki. Apalagi kalau dia suka lihat-lihat gambar porno. Pikirannya banyak kacau, dipenuhi dengan gambar-gambar cabul. Pengen coba. Ya, karena itu yang perempuan, Ibu selalu kasih nasihat. Jaga tubuhmu, karena kita ini perempuan tubuhnya itu bisa dipakai setan untuk menggoda para laki-laki. Karena itu cara berpakaiannya juga dijaga ya. Ibu bersyukur di sini pakaiannya sopan semua. Ya jaga. Karena pria-pria itu gampang sekali dipakai setan untuk tergoda dengan cara pakaiannya wanita. Apa Jel ketawa ya? Enggak apa-apa. Ya. Ada. Jadi yang wanita terutama ibu nasihatkan. Kalian jaga, jangan sampai iblis pakai itu untuk membuat laki-laki akhirnya jatuh sebelum waktunya. Ibu pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan. Dia bilang, dia hadir di persekutuan bergumul terus. Kenapa? Karena ternyata wanita-wanita yang ada di dalam persekutuan, menurut saya pakai bajunya sih biasa aja ya. Ya mungkin di pikiran dia wanita ini pakai baju ini apa menarik atau apa, pokoknya dia bilang sampai di persekutuan tuh minta ampun terus ke Tuhan. Saya bilang, oh ya sampai sedemikian. Kebayang ya itu wanitanya masih pakai baju biasa, hanya kaos biasa. Bayang kalau pakai bajunya yang rada macam-macam. Mereka bergumul. Jadi yang wanita-wanita walaupun kau belum pacaran, belum punya pasangan hidup, tetap cara bajunya diperhatikan. Jangan sampai itu menggoda, membuat orang-orang jadi jatuh. Ya, jadi bagaimana caranya iblis? Yaitu membuat kita selalu fokus kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bersifat fisik. Ya. Justru kalau kita di dalam Tuhan, dia belum tahu. Ya, cara iblis begitu, dimana apalagi kalau para perempuan punya satu kebiasaan, perempuan itu senangnya disayang, betul nggak? Betul apa betul? Iyalah, semua perempuan senang disayang. Dan itu salah satu taktik iblis, dia pakai pria. Kan gak mungkin kita pengen disayang sama perempuan kan? Ya kan, itu pasti sesuatu yang gak wajar kan? Ini ibu lagi bicara yang wajar. Perempuan itu memang senang disayang. Dan cara sayang itu kalau disentuh, mereka merasa disayang. Ini yang dipakai iblis. Hanya dipegang gini aja, langsung ser gitu. Aduh, dia sayang banget sama aku tuh. Ternyata dia sayang juga. Dipegang aja bahunya segini aja. Ya. Nah, jadi makanya mereka sering jatuh, ya. Itu sebabnya ada banyak orang yang jatuh hanya karena si wanitanya senang disayang, senang diraba, disentuh. Sementara si pria nafsu. Mereka akhirnya pakai itu. Karena tahu perempuan senang disayang. Ya, perempuan tuh kayaknya hanya diomongin aja udah langsung mikir. Ditambah dijamah, wah lebih lagi. Makanya kita harus hati-hati. Yes, jangan sampai ada cowok-cowok yang pinter menarik perhatianmu. Oh Jesslyn cantik sekali kamu, bla 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 bla. Ya apalah, saya nggak tahu cara anak zaman sekarang menggoda-goda, saya nggak tahu ya. Ya, tapi yang jelas wanita itu kalau dipegang biasanya langsung terngiang-ngiang. Betul. Oh, karisma jujur. Gue itu ya. Iya betul ya Kar ya. Ya. Ya itu emang perlu kejujuran ya. Dan karena itu jaga, jangan sampai karena kita memang punya perempuan itu pengen punya seneng disayang, lalu akhirnya kesempatan untuk cowok-cowok bisa pegang kita. Siapapun itu. Hal yang keempat,
Kapan sih kita mulai bisa berpacaran? Nah, ya, jadi ketika kita mulai masuk berpacaran, itu bukan hanya ditentukan oleh umur, tapi oleh kedewasaan kita. Baik secara karakter, juga secara rohani. Ya. Jadi bukan hanya ada enggak sih orang yang umur 27 tapi masih kekanak-kanakan? Ada. Tapi ada enggak sih orang yang umurnya 24 tapi sudah dewasa? Pikirannya dewasa, karakternya dewasa? Ada? Ada. Ya, tapi Ibu hanya bicara tentang hal yang normal. Sekali lagi, kalau usia umur 22, sebaiknya bukan langsung melangkah untuk masuk dalam pacaran, mulai berdoa lebih serius. Nggak apa-apa. Lalu kita di bawah umur 22 berdoa nggak? Tetap berdoa. Tapi nggak usah mulai mikir-mikir si A, si B, si C, si D. Nggak usah dulu, nggak usah mikir-mikir ya. Berdoa, selalu berdoa untuk pasangan hidup kita ditemukan Tuhan, dibuat jadi sama Tuhan pada waktunya untuk aku dan dia bisa bersama-sama mencapai tujuan Tuhan. Ya. Nah, jadi kapan kita mulai berpacaran? Pada saat kita siap untuk menikah. Itu yang harus jadi patokan selalu. Ya, kalau belum siap menikah? Kalau belum siap menikah? Jangan coba untuk berpacaran. Ya, nah, itu sebabnya kalian gak usah galau-galau lah sekarang. Kenapa? Iya, umurku juga belum siap menikah, ngapain galau? Benar gak? Kalau galau berarti setan mulai masuk ya, ngebohong-bohongin. Ya, jadi langsung, kenapa gua galau ya? Baru umur segini. Berarti prinsip yang ibu ajarin, pacaran adalah persiapan untuk menikah, belum masuk. Makanya terus ngomong kuat-kuat, pacaran itu merupakan persiapan untuk menikah. Aku belum mau menikah, berarti aku tidak mau masuk dalam pacaran. Ya, udah langsung pegang prinsip seperti itu. Kalau kita pegang prinsip seperti itu, kita tidak akan tergoda. Tapi kalau engkau belum masuk pikiran itu, masih terus berpikir, gak apa-apa lah Bu, nyoba-nyoba. Nah, berarti belum lagi mikirin persiapan untuk menikah, pacaran bukan untuk coba-coba. Betul? Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan juga untuk disebut keren sama orang. Ternyata dia laku juga. Ternyata banyak yang, wah apalagi begitu di sekolahnya atau di kampusnya. Dikenal dia sebagai orang yang dikejar-kejar. Bangga saudara. Tapi kalau kita ngerti kebenaran, justru kita bilang tidak. Fokusku bukan untuk membuat aku dan aku semakin dikenal. Justru aku ingin Tuhan terus fokusku adalah mengejar Engkau. Selagi umurku segini, sebelum aku masuk ke dalam persiapan untuk menikah itu, aku harus lebih banyak lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengejar Tuhan, merenungkan firman, menggali ilmu kita, menggali kemampuan kita, potensi kita. Di pelajaran kita justru berusaha untuk belajar lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, supaya lebih berdampak lagi. Sampai nanti satu saat Tuhan pertemukan, dibuat jadi pada waktunya. Nah, ciri-ciri orang yang sudah boleh berpacaran, bukan hanya masalah umur. Yang pertama, hatinya harus sudah pulih dari luka hati. Nah, ini hanya merupakan perlengkapan, bukan berarti saudara udah langsung mikir-mikir ke situ ya. Tapi udah tahu nih, kalau nanti saudara mulai mau masuk ke arah sana, cek dulu, hatiku ini udah pulih belum dari luka hati. Orang yang luka hati seperti ini contoh. Mungkin kita selama ini merasa bahwa papa mama kita kurang perhatian. Mungkin kita juga merasa bahwa kakak kita, adik kita, atau keluarga kita kurang perhatian sama kita. Terus kita jadi merasa kesepian. Mungkin umur kita udah waktunya untuk bisa punya pasangan, tapi belum beres lukanya. Dia ngerasa dia tuh pengen sekali punya pasangan itu supaya ada yang menemaninya. Itu berarti belum siap. Kalau kita pilih pasangan hidup karena pengen ditemani, karena pengen diperhatikan, karena pengen disayang-sayang, berarti belum siap walaupun umurnya sudah waktunya.
Apalagi kalau masih umur 20 ke bawah udahlah, menurut saya udah jangan pikir-pikirin lagi lah. 22 ke bawah udah jangan pikir-pikirin dulu. Ya. Ini kalau itu nasihat ibu supaya lebih mudah, gampang. 22 ke bawah udah gak usah mikir-mikirin lah, gak usah galau-galau, gak usah. Ya, karena pacaran itu persiapan untuk menikah. Tapi ketika udah mulai 22, udah mulai ke arah sana, cek apakah aku udah pulih. Apakah hatiku betul-betul udah fokus untuk mencintai Tuhan. Sehingga ketika aku masuk, aku siap untuk menyelesaikan tujuan Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri orang yang sudah siap adalah orang yang hatinya sudah pulih dari luka hati. Ya. Yang kedua, orang tersebut sudah dewasa dalam karakter dan pemikiran. Nah, ayo sekarang kita lihat langsung. Ya, dewasa dalam karakter dan pemikiran. Aku gimana? Wah, mungkin Jason bilang gini, aku udah dewasa Bu, karakterku, aku penyabar, gak gampang marah, aku gampang murah hati. Pikiranku juga dewasa, aku gak gampang tersinggung. Tapi umurmu berapa? Umurnya masih berapa sekarang umurmu? 16. Belum siap untuk ke sana. Ya. Tapi ada orang umurnya 30. Masih karakternya pemarah. Gampang tersinggung. Gampang kecewa. Egois. Mikirin diri sendiri. Pikirannya gak dewasa. Pikirannya negatif melulu. Udah siap belum? Umur 30 loh. Jadi yang menjadi ukuran kita bukan hanya umur. Tapi karakter dan pemikirannya. Harus sudah dewasa. Sehingga ketika berhadapan dengan tantangan dan kekurangan yang ada pada pasangannya, mereka bawaannya gak marah-marah. Gak bete-betean gitu. Ya, ibu waktu punya pasangan, umur ibu memang masih muda. 21. Waktu itu belum ada yang ngajarin sama ibu. Tapi walaupun secara umur masih 21, tapi secara karakter dan pemikiran sudah dewasa. Udah jadi pemimpin. Sehingga di dalam kami berpasangan, kami hampir gak pernah bertengkar. Karena saya udah pulih hati saya. Saya udah gak cari-cari pacar pengen disayang-sayang, gak ada. Malah kalau dia mulai mau coba sayang-sayang, stop. Kata orang hebat bener. Ya. Stop. Kita pacaran, bukan untuk pegang-pegangan. Kamu dipertemukan Tuhan dengan aku untuk kita semakin mengenal Tuhan, bekerja bersama-sama menyelesaikan tujuan Tuhan. Dan saya bilang, kalau saya pacaran sama kamu, membuat saya jadi lebih cinta kamu daripada cinta Tuhan. Putus. Saya bilang gila ya radikalnya waktu umur masih segitu. Saudara. Itu karena apa? Karena cinta Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan itulah doa ibu supaya kalian semua cinta Tuhan. Karena kalau kalian tidak cinta Tuhan, kalian akan sulit mengambil keputusan. Datang godaan kalian sulit mengatakan tidak. Tapi karena hati ibu terus dijaga dengan cinta Tuhan. Dengan sangat mudah ibu bilang tidak. Tidak boleh, jangan. Tidak boleh, jangan. Karena pria itu punya kecenderungannya maunya melanggar. Pria ke dalam hal kalau udah nafsu ya. Dan perempuan harus betul-betul mengambil posisi. Makanya harus dewasa dalam karakter dan pemikiran. Ya umur ibu segitu tapi pemikirannya sudah panjang, udah jauh, udah dewasa. Jadi gak bertengkar, gak luka hati, gak marah-marah, gak selalu gini, ayo dong. Siapa yang bilang kemarin ya? Waktu pacaran pernah minta beliin baju enggak? Saya, hah? Dibeliin baju sama pacar? Wah gila kata saya. Saya enggak pernah satu kali pun minta apapun. Karena fokus saya sudah bukan untuk diri saya. Umur masih seumur gitu. Saya enggak pernah pikir, enggak pernah minta untuk dibeliin sepatu. Aduh, mikirin beliin sepatu, beliin baju, beliin perhiasan apapun. Enggak pernah saya pikir ke sana. Bahkan kalau makan di restoran pun, saya berusaha kalau saya punya uang, saya ikut bayar. Gak kepengen supaya saya ditraktir. Kenapa? Karena sudah dewasa di dalam karakter dan pemikiran. Gak bertengkar. Yang kami pikirin lah kalau kami pacaran waktu itu, kita doa yuk. Doa.
Kita doain ini, doain itu, doain ini, doain ini. Jadi kalau saya ngobrolnya tentang pelayanan, tentang Tuhan, jadi makin sukacita terus. Malah nggak kepikiran pengen beli ini, beli itu. Bukan berarti nggak jalan-jalan, ya jalan-jalan juga. Ya paling makanannya keripik lah, kacang lah, pisang goreng lah. Yang murah-murah aja lah. Ya, nggak harus yang mahal-mahal gitu. Tapi indah karena ada kasih Tuhan. Lalu orang yang siap adalah orang yang juga sudah siap untuk menyelesaikan destiny Tuhan. Kalau ibu bilang gini, kalian mulai mikir, jauh banget dari aku. Ya iya. Karena umur segini pasti belum mikir ke situ kan. Tapi bukan berarti kalau nggak punya pacar nggak mikirin tujuan Tuhan. Punya pacar, nggak punya pacar, kita harus hidup dalam tujuan Tuhan. Kita terus ingin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ada pacar, nggak ada pacar. Saya tetap ingin melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya belum siap untuk menikah, tapi sudah ada rasa kepada seseorang. Nah ini nih, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya belum siap nikah, tapi sudah ada rasa kepada seseorang. Nah tadi ibu tanya sama Kaleb kan, udah ada rasa, salah nggak? Nggak salah, wajar nggak? Wajar ya. Jason, udah ada rasa sama seseorang? Jujur. Ada kan? Ada, wajar nggak? Wajar, jadi nggak usah malu ya. Kalau ibu tanya ada rasa, yang baju merah siapa nama? Ruci udah ada rasa sama seseorang? Oh kan wajar ada. Padahal kelihatannya masih kecil ya saudara ya. Jason yang itu udah ada rasa? Ada tuh. Jujur semua kan. Ya ibu senang, jadi gak apa-apa. Karena kalian sekarang udah punya pemikiran. Ternyata ada rasa itu wajar. Bilang ada rasa itu wajar. Setan kamu berhenti ngintimidasi mereka. Setan tuh seolah-olah kalau kita punya ada rasa tuh dosa kamu. Bener gak? Enggak dosa. Ada rasa itu wajar. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang saya lakuin kalau ternyata saya belum siap untuk nikah, tapi udah ada rasa lo seneng. Nah nanti kita banyak diskusi. Ya, nah saran-saran yang ibu berikan, kalau kita punya rasa tapi belum waktunya, coba mulai curhatnya kepada pemimpinmu. Jangan ceritain sama teman-temanmu, terjadi gosip. Apanya ember ya? Jangan. Cerita pada pemimpinmu. Boleh cerita sama orang tuamu enggak? Boleh. Kalau orang tuanya mau dengar ceritamu. Nah, ada enggak orang tua pasti omongin langsung marah? Jason berani enggak? Mulai ada rasa terus bilang papa mama. Berani. Berarti papa mamanya benar itu. Ya? Berarti benar itu. Esther udah ada rasa? Udah berani cerita sama mama? Udah, bagus ya. Good. Ya, good. Andre udah ada rasa? Udah cerita sama papa? Udah cerita sama papa? Mama? Gak apa-apa, pokoknya ada rasa-rasa juga boleh cerita. Ke ibu juga boleh cerita. Ya. Boleh gak apa? Hah? Oh udah cerita ke Amelia, sudah gak apa-apa. Jadi cerita sama pemimpinmu, cerita sama orang tuamu, cerita sama kakak rohanimu. Ya, kenapa kita perlu cerita? Satu, untuk dinasihati dan didoakan. Untuk dijagai. Ya, supaya jangan sampai kan pikiran kita kan seperti tadi saya bilang, kudambah hadirmu, bunyi itu. Jadi pikirannya ke sana, jalan ingat dia, apa yang ingat dia ya. Nah, jadi cerita nggak apa-apa. Bawa dia hadapan Tuhan juga. Siapa tahu rasa itu juga sebagai tanda Tuhan akan satu saat ya, bukan sekarang kalau belum waktunya, tapi ada seperti rasa yang Tuhan mulai kasih, bawa di dalam doa. Ya. Karena orang kalau dipendem suka jadi apa? Gitu. Kayak ada beban gitu, bener nggak? Kayak ada orang tuh nggak tahu aku tapi sesuatu gitu. Ya.
Pakailah kalau misalnya mau curhat, curhat. Karena memang butuh tempat itu. Tapi bukan untuk supaya jadian. Jadi curhat itu bukan untuk jadian. Nah, jadi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah mulai rasa, sesudah kita cerita sama orang tua, mulailah terus pakai waktumu, fokuskan dirimu untuk mengembangkan potensi. Fokuskan waktumu untuk lebih banyak mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Misalnya seorang pelajar, coba pelajari dengan baik, coba belajar dengan baik. Gali hal-hal yang bisa membuat kamu potensimu semakin hebat. Ya, jadi supaya apa? Enggak ke situ lagi, ke situ terus pikirannya. Ya, aktifkan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun. Ya, bukan kegiatan yang hanya sekedar aja. Pakai kegiatan-kegiatan. Aktifkan dirimu juga di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, ya, sehingga kita nggak fokus sama diri kita sendiri. Saya belajar, saya lihat ada beberapa orang ya di jemaat lain, mereka dari masih SMP, SMA itu mereka dilibatkan untuk pelayanan. Kadang mereka kunjungan ke panti asuhan, kadang mereka melakukan idan, itu menyebabkan mereka tidak fokus pada diri sendiri. Seringkali karena nggak ada kegiatan, jadi mulai fokus kepada diri sendiri. Karena itu aktifkan dirimu untuk membangun dirimu, membangun rohanimu, ya, ngedengerin firman Tuhan yang pernah diajarin, dengerin berulang-ulang, praktekkan itu di dalam pelajaran sekolah, lakukan yang terbaik, mulai banyak berdoa, mulai lihat sekelilingmu. Fokus kita bukan lagi kepada diri sendiri. Maka pada saat kita tidak fokus pada diri sendiri, kita tahu apa yang Tuhan mau, kita kerjakan yang Tuhan mau. Pada saat kita mengerjakan yang Tuhan mau, Tuhan berinisiatif pada waktunya. Amin. Oke. Ini udah ada 5 poin, nggak usah takut nggak bisa kejar catatannya karena emang akan dikasih. Sekarang langsung poin ini aja. Apa ini lagu ini? Takkan pernah ada. Oh ya, ada ininya kata-kata. Kasih seperti ini sanggup. Takkan pernah ada. Tahu lagu itu ya? Takkan pernah ada kasih seperti ini. Yang menerima kita, mengasihi kita. Kalau kita coba cari, mungkin kita ngerasa, aduh sekarang aku memang belum boleh pacaran. Tapi aku membutuhkan kasih yang bisa menerima diriku. Dialah kekasih hati kita. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja. Biarkan musik dimainkan dulu. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Sehingga setiap orang yang kesepian di tempat ini, setiap orang yang merasa butuh kasih sayang Tuhan, butuh sesuatu, merasa kosong, tidak mencari dari satu siapapun juga, tapi betul-betul diisi oleh keilahian, diisi oleh kasih-Mu, diisi oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga hati kami tidak dicondongkan kepada yang lain. Hati kami semakin didekatkan dan dicondongkan kepadamu, kepada kebenaran dan kepada tujuanmu, kepada destiny, kepada rencanamu. Tekera batala runshe lebeta itu loko paprande setreke de berenda. Biar pakai lagu ini Tuhan untuk membuat kami betul-betul semakin memahami betapa Engkau mencintai kami, Engkau tahu keberadaan kami, bahkan Engkau berkata Engkau bisa lihat Tuhan, Engkau yang membuat jadi, Engkau sanggup melakukan dengan caramu. Kami tidak perlu melakukan cara-cara yang duniawi, cara-cara yang manusiawi, karena Aku akan menjadikan. Kami percaya Engkau akan terus bekerja. Engkau yang berinisiatif Tuhan. Ketika Adam tertidur, Engkau berinisiatif. Bawalah kami aktif, fokus mengejar rencanamu, mengejar kebenaranmu, mengejar kerajaanmu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita memuji Tuhan lagu ini. Terima
amin, amin. Woo! Praise God. My God, Jesus, Lord. Yes, I love you, Lord. Yang pria katakan sungguh tiada lagi, tidak akan pernah ada lagi. Tiada lagi. Yes, yes. Ya, betul, betul, betul. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, katakan dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi kasih seperti Engkau yang bisa menerima kami apa adanya. Bahkan kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bumi ini, dunia ini, Kau telah serahkan, Kau telah percayakan kepada kami. Kau mengubahkan hidup kami menjadi baru, menjadi segambar, serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Sehingga kami punya kemampuan untuk menangkap isi hati-Mu, menangkap pikiran-Mu, menangkap rencana-Mu. Kami bisa mengelola seperti yang Tuhan kehendaki bumi ini, sehingga bumi ini seperti di sorga. Saat ini bumi kacau Tuhan, ada banyak kekacauan, ada banyak kesemrawutan Tuhan. Ada banyak orang yang menikah sembarangan, berpacaran sembarangan Tuhan. Ada yang free sex, ada yang lesbian Tuhan. Oh, ada yang homoseks, ada berbagai macam kekacauan, ketidakteraturan Tuhan di anak-anak SD, anak SMP, SMA, mahasiswa, orang-orang tua, karyawan-karyawan, karyawati, bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga. Kami tahu ada begitu banyak kekacauan karena mereka tidak menemukan pasangan hidup mereka sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Mereka punya anak tapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap anak mereka, sehingga yang terjadi di bumi ini adalah kekacauan, kehancuran, kebencian, pembunuhan. Bahkan yang viral sampai saat ini Tuhan belum selesai juga ambil keputusan. Kami lihat karena ada kekacauan dalam emosi, ada kekacauan dalam pengambilan keputusan. Otakamana warabasata karabara warabasake bebe kirababa cakarabadala randa baba otakapakara adalah syakara baba korababa. Orang menikah sembarangan menikah, tidak tahu tujuan Tuhan. Leseberebederere. Tapi hari ini kami katakan Tuhan, lewat kebenaran yang disampaikan, setiap orang-orang yang telah mendengar firman ini, mereka menyadari Tuhan betapa Engkau punya tujuan yang mulia untuk kami kembali menata ulang seluruh bumi ini untuk menjadi teratur seperti yang Kau rencanakan. Lahir
anak-anak keturunan-keturunan yang ilahi, yang sekarakter, yang segambar, yang serupa dengan Engkau. Roh mereka kuat, karakter mereka ilahi, pikiran mereka dewasa, sehingga mereka mengerti Tuhan apa yang menjadi bagian mereka, apa yang menjadi fungsi mereka. Suami dan istri, wanita dan pria dibuat jadi oleh Engkau, karena mereka akan menyelesaikan rencana Tuhan, membuat yang tidak teratur menjadi teratur, membuat semua kembali ditata ulang di dunia pemerintahan, di dunia politik, di dunia pendidikan, di dunia bisnis, di berbagai bidang. Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat keluarga-keluarga yang ilahi ini melahirkan orang-orang benar yang memiliki Tuhan keilahian, memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Satu kejar 1000, loko 2 kejar berlaksa. Itu yang terjadi. Anak-anak ini ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Soko pakapa karararabasyande. Semua kami yang telah mendengar firman saat ini, masukkan kami di dalam genggaman tangan-Mu, untuk kami semua betul-betul bisa melihat Engkau, melihat tujuan-Mu yang mulia. Engkau tidak ingin kami hancur. Kami tahu musuh selalu berusaha untuk menginjeksikan ke dalam pikiran kami Tuhan, cara-cara dunia yang salah, cara berpacaran yang salah, cara TTM lah, TS lah, dan sebagainya Tuhan. Oh rebebebebebe, go. Pada saat ini kami lepaskan frekuensi sorga, kebenaran firman Tuhan, bahwa berpacaran adalah persiapan untuk pernikahan. Masukkan itu Tuhan, masuk ke dalam pikiran kami, masuk sampai ke alam bawah sadar, sehingga tidak ada satu pun umat-Mu yang sudah mendengar firman mereka melanggar kebenaran-Mu. Rikom tapalakana syakara pada remba campeke peke redele renda baba. Kebenaran Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus bekerja lebih dahsyat melampaui apa yang sudah disampaikan. Anak-anak ini akan dihindarkan dari pengambilan keputusan yang salah, dari sikap hati yang salah, dari cara hidup yang salah. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan rencana Bapa di bumi seperti di sorga. Segala bentuk kekacauan mulai dibuat teratur karena mereka hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Mereka hidup sebagai orang benar yang hidup dari perkataan-Mu, melahirkan keluarga-keluarga yang ilahi yang bersama-sama menata bumi ini, sehingga bumi seperti di sorga. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.